peserta yang udah melayani hari ini luar biasa banget. Siapa yang tadi enjoy praise and worship-nya? Dan semua yang udah melayani, hello team, service team, media semuanya. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah sesuatu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu sehingga apapun benih yang ditabur itu bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu biar apapun yang aku sampaikan hari ini itu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang antusias katakan amin. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita akan masuk series yang baru judulnya Essentials. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Mei ya kan? Tanggal 4 Mei siapa yang tidak terasa kita sudah masuk ke bulan kelima di tahun ini. Tinggal tersisa, ya karena ini bulan kelima 7 bulan ya sama bulan ini karena masih awal bulan 8 bulan lagi di tahun ini. Gimana so far 4 bulan pertama di tahun ini? Apakah B aja atau kadar derdor penuh dengan masalah? Darderdor ya kan? Baru awal tahun aja udah darderdor ya. Tapi gue juga setuju banget teman-teman. Di awal tahun ini gue rasa banyak hal yang udah terjadi gitu kan ya. Baik di negara kita, baik di pergaulan kita, di kehidupan kita. Tidak ada satupun orang di tempat ini hari ini yang lepas dari masalah. Apakah betul? Siapa di sini yang punya masalah angkat tangan? Tuh kalau ini baru semuanya antusias ya kan angkat tangannya. Karena kita semua itu memang punya masalah gitu kan ya. Mau masalahnya ya kecil, besar, masalah sepele atau masalah yang besar. Tapi gue percaya setiap kita punya masalah. Nah di series Essentials ini teman-teman selama 1 sampai 4 gitu ya, part keempat, 4 minggu ke depan kita akan belajar tentang namanya resiliency. Kita bakal belajar soal yang namanya ketahanan uji. Kalian pernah dengar ya resiliency ya? Nah kenapa gitu ya kita harus belajar resiliensi? Karena teman-teman ini adalah sesuatu hal yang esensial dalam kehidupan kita. Seperti tadi kita sepakati gak ada satupun orang di sini yang lepas dari masalah. Artinya yang perlu kita perkuat dalam hidup ini, yang perlu kita pelajari dalam hidup ini bukannya cara bagaimana menghindari masalah gitu kan ya. Bagaimana supaya hidup lepas dari masalah karena itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana ketika masalah itu datang, kita tetap bisa hidup dengan penuh sukacita. Yes, kita tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Itu yang pengen kita pelajari dari series Essentials ini. Nah, di part yang pertama sebelumnya gue mau kayak kita sama-sama melihat meme yang tentunya relate dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, itu bentukan kita kalau udah end meeting button. Kayak di sini siapa yang kuliahnya online atau kerjanya remote tuh sometimes suka meeting online? Ada? Ada ya, ya gue juga gitu. Gue juga kebetulan di kantor gue puji Tuhan masih diberikan kesempatan untuk WFH gitu kan ya. WFO-nya cuman sebulan 2-3 kali lah gitu. Skripnya, idealnya. Idealnya gitu kan, tapi kan kenyataannya gak seperti itu. Tapi anyway, ini juga kayak kalau misalkan sehari penuh gitu ya di rumah dengan penuh meeting gitu kan. Rasanya ketika udah end meeting dan itu meeting terakhir di hari itu rasanya kayak yes akhirnya gue bisa leha-leha lagi, akhirnya gue bisa istirahat gitu kan. Karena walaupun kerja di rumah tapi ya kalau lu seharian bener-bener di depan laptop kan capek juga ya guys ya gitu. Yang kedua ya kan, where do you see yourself in 5 years? Biasanya teman-teman kalau mau masuk organisasi, mau magang gitu kan ditanya kan sama interviewernya, kamu gimana rencananya 5 tahun ke depan? Terus kita rasanya kayak, gue cuma mikirin gimana gue bisa bertahan sampai hari Jumat ya kan. Gimana caranya gue bisa sustain sampai hari Jumat. Atau mungkin yang terakhir, kalau misalkan di hari Jumat, kita ekspresinya udah kayak gini gak teman-teman? Iya, ada juga yang kayak enggak aku selalu slay gitu kan. Malah hari Jumat aku soalnya mau Friday night out gitu kan. Oke, but gue ngerasa kita semua pernah ada di situasi-situasi seperti ini.
Yang mungkin hari Minggu ini aja ketika kita ketemu teman-teman kayak gitu kan, kayak gila gue capek banget, kemarin hari Sabtu aja gue masih ke kampus, gue masih ada kerjaan gitu kan. Tapi anyway teman-teman tenang aja karena kalian merasakan ini gak sendirian. Banyak dari kita yang juga merasakan hal yang sama. Tapi hari ini kita mau belajar terlepas dari segala permasalahan ataupun situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, ini satu pertanyaan yang pengen kita pikirkan berulang-ulang hari ini. How does following Jesus change the way I navigate difficult experiences? Nah, aku pengen pertanyaan ini menjadi top of mind kita hari ini. Jadi keseluruhan series ini, keseluruhan bagian yang akan aku bagikan hari ini, aku pengen teman-teman pada akhirnya bisa berefleksi sama pertanyaan ini. Gimana mengikut Tuhan itu bisa merubah cara pandang kita menavigasi kehidupan kita dengan situasi-situasi yang sulit. Karena minggu lalu kalau teman-teman datang kita udah belajar 3 hal gitu ya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ya kan. Yaitu adalah menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kita udah belajar itu minggu lalu. Nah, berarti setelah kita mengikut Tuhan nih, gimana cara itu bisa merubah pandangan kita terhadap kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita. Aku mau buka dengan satu quotes yang sangat powerful dari pastor kesayangan aku yaitu adalah Pastor Cecilia Chan. Dia adalah pastor Lia dari Heart of God Church di Singapura. Dia ngomong kayak gini, in crisis don't react but respond. Oke. Dalam krisis, di tengah-tengah krisis jangan bereaksi, tapi berikan respon. Emang apa bedanya reaksi dengan respon? Nah ini yang kita pengen pelajari. Reaksi itu kamu keluarkan terjadi out of fear. Keluar dari rasa ketakutan. Contoh, kalau kita takut kecoa, di sini ada yang takut kecoa? Yang takut kecoa ya teman-teman, kalau ada kecoa tiba-tiba lewat di depan sini, reaksi kita gimana? Gitu kan ya? Atau enggak yang cowok-cowok kayak, gitu kan. Barangkali karena cowok saya kayak gitu. Kalau misalkan gue ada kecoa, gue gitu kan ya. Kalau dia, gitu kan. Kayak teriaknya beda. Atau mungkin ada cowok yang kayak cuman, gitu kan ya. Oke. Tapi itu adalah reaksi teman-teman. Kita lakukan itu out of fear. Karena kita takut. Karena kita kaget. Dan reaksi itu kita artinya membayangkan worst case-nya. Kita membayangkan worst case yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kenapa sih kita geli dan takut gitu ya? Karena kita ngebayangin aduh itu nanti kalau dia naik ke kaki gua, kalau dia jalan di badan gua gitu kan ya. Kita membayangkan worst case-nya. Tapi meresponi itu kita mengeluarkannya out of faith. Kalau yang tadi out of fear, kalau respon kita tuh out of faith. Karena kita punya iman, karena kita mempercayai maka kita meresponi. Nah dari situasi ini bagaimana nih cara aku meresponinya supaya worst case-nya tidak terjadi. Jadi kita preparing the worst case, bukan imagining the worst case. Kita bukan membayangkan tapi kita mempersiapkan diri kita kalau sampai worst case skenario-nya terjadi. Jadi ketika ada sesuatu krisis terjadi dalam hidup kita, coba kita belajar untuk berespon dan bukan sekedar bereaksi. Nah, hari ini kita akan belajar soal, ini tuh pan saya tadi ini ya, gelasnya jatuh ya karena ininya copot ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar soal resiliensi. Resiliensi itu apa sih maksudnya? Resiliensi itu the willingness to get back up and grow stronger from challenges and setbacks. Resilience itu artinya keinginan atau willingness ke apa ya maksudnya? Kesediaan gitu ya. Kesediaan untuk get back up, untuk bangkit dan bertumbuh menjadi lebih kuat dari semua challenge yang kamu lewati. Itu resiliency. Artinya apa? Aku mau highlight juga kata willingness. Ketahanan uji atau resiliensi kita itu juga membutuhkan kesediaan kita untuk melakukannya teman-teman. Kita semua gak terlahir menjadi manusia yang langsung kuat.
Enggak. Semua bayi ya nangis-nangis aja, cengeng-cengeng aja. Kita semua manusia yang ya udah lahir seperti itu, rentan, lemah gitu ya. Tapi dalam perjalanan hidup kita, ketika kita punya willingness dan kita juga diizinkan Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman yang bervariasi, itu menjadikan kita manusia yang lebih kuat. Nah, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang gue salut banget sama resiliensinya juga, yaitu adalah Daud. Kenapa gue salut sama resiliensi Daud? Kalian bisa bayangin Daud itu dalam menulis kitab Mazmur itu banyak menceritakan soal apa? Soal pengalamannya dikejar-kejar dan mau dibunuh. Dia merasa seperti nggak ada yang membela dia, dia merasa seperti sendirian. Nah, tapi kita bisa belajar dari resiliensi Daud karena dia menuliskan semuanya dengan jelas perasaan dia, ketakutan dia, dan bagaimana sikap hati dia setelah itu dalam kitab Mazmur. Kita mau baca bareng-bareng teman-teman di Mazmur 13 ayat 1 sampai 4. Ini gue ambil versi NLT. Kita boleh baca bareng-bareng? Kurang semangat, boleh baca bareng-bareng? Oke, 1, 2, 3. Wow, pernah gak sih teman-teman kita ngerasa kayak gini? Pernah gak sih kita doa terus kita sebut kalimat yang pertama, Tuhan, Tuhan kok gak jawab doa gue sih? Tuhan lupa ya sama aku, ini aku gak kelihatan ya, aku terlalu kecil ya masalahnya di hadapan Tuhan. Tuhan gak inget ya sama aku. Mesti berapa lama lagi Tuhan izinkan aku ada dalam situasi ini? Kenapa Tuhan izinkan aku dalam situasi ini? Berapa lama lagi aku harus berdoa, berapa lama lagi aku harus sabar? Dan kalimat yang terakhir itu juga pernah aku sebutkan teman-teman. Tuhan, gue ini kan anak Tuhan. Gue melayani, orang-orang tahu bahkan gue sebagai leader. Malu kan Tuhan kalau hidup gue tetap ada dalam masalah ini? Gue tuh gak mau mempermalukan Tuhan. Tapi kok Tuhan gak kasih jalan keluar sih? Bahkan itu pernah keluar dari mulut gue. Lu bisa bayangin gak seorang manusia yang terbatas, yang gak ngerti apa-apa, bisa ngatur-ngatur Tuhan, bilang Tuhan gak mau kan mempermalukan diri lo sendiri. Siapa gue sebenarnya gue harus ngomong kayak gitu teman-teman. Tapi karena waktu itu gue ada dalam titik terendah gue gitu ya. Gue sangat bingung dengan masa depan gue sangat bingung. Gue udah berdoa tapi kok Tuhan gak kasih arahan ya. Gue sampai berdoa kayak gitu loh. Sampai akhirnya gue look into myself dan Tuhan ingetin gitu. Ini lu gak mau, lu takut lu mempermalukan gue atau lu takut diri lu sendiri yang malu. Tapi dari ayat ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa Daud ada di posisi yang sama seperti kita gitu ya. Kita juga pernah merasakan apa yang Daud rasakan. Dan dari poin ini kita bisa belajar yang pertama. Dalam situasi sulitnya, Daud memilih untuk be honest with God about his struggles. Daud memilih untuk jujur sama Tuhan tentang struggle-nya dia. Karena Tuhan itu tuh Bapa kita teman-teman. Sekarang gini pertanyaan gue ya, kalau lu punya sahabat, lu lebih pengen sahabat lu ngomong ke lu, wah gue lagi pusing banget ini, atau lu pengennya sahabat lu selalu pretend to be okay? Ada apa, ada masalah apa? Enggak ada apa-apa, gue baik-baik aja gitu. Lu pengennya sahabat lu yang mana? Yang pertama, lu pengen sahabat lu jujur. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Kita pengen kalau dia ada masalah lu cerita sama gue. Walaupun gue gak bisa bantu masalah lo, at least gue bisa dengerin lo, gue bisa support lo, gue bisa dengerin lo. Gue bisa doain lo. Sama teman-teman, Tuhan gak pernah mau kita datang kepada Tuhan dengan kondisi, Tuhan aku terlihat sempurna, aku terlihat baik-baik aja.
Padahal di dalamnya kita lagi remuk, kita lagi pusing, kita lagi merasa lonely. Tuhan gak mau itu teman-teman, buat Tuhan itu gak penting. Yang Tuhan mau, kamu lagi kenapa? Cerita, itu yang Tuhan mau. Jadi dari poin yang pertama kita bisa belajar jujur ketika kita datang sama Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6, ini aku bacain aja dari versi firman Allah yang hidup. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kan Tuhan udah tahu situasi gue. Kenapa gue harus jujur? Kan tuh udah lihat nih, gue lagi struggling parah gitu kan. Kan Tuhan maha tahu, iya benar. Tapi dibilang apa? Bawalah segala sesuatu dalam doa. Jadi tetap bawalah apa yang kamu rasakan, sampaikan itu kepada Tuhan seperti anak menyampaikannya kepada bapaknya. Karena Tuhan mau itu keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena dengan itu keluar dari mulutmu artinya Tuhan melihat kesungguhanmu membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan melihat kalau kamu betul-betul mau surrender sama Tuhan. Tuhan melihat kalau Tuhan nih gue jerit, gue butuh Tuhan gitu. Tuhan mau itu dari mulut kita. Nah tapi seringkali teman-teman kecenderungannya atau cobaannya atau kesulitannya kita seringkali malah turn away from God dan malah menghindari Tuhan, tidak mau bicara sama Tuhan tentang apa yang sebetulnya kita rasakan atau sebenarnya kita alami. Itu menjadi kecenderungan yang gue udah sering lihat di template-nya dari berbagai menti yang pernah kita belajar bersama gitu ya. Bahwa kecenderungannya kita manusia ketika kita lagi justru struggling, ketika kita lagi justru bergumul, kita malah menjauh dari Tuhan atau menghindar dari Tuhan, gak mau sampaikan apa yang kita ngomong. Kenapa? Banyak hal. Bisa jadi karena kita merasa guilty, kita merasa bersalah. Bisa jadi karena kita merasa gak layak. Bisa jadi karena kita ngerasa kayaknya gue terlalu cupu, masalah orang lain lebih besar dari gue. Bisa jadi karena kita ngerasa kesel atau kita kecewa sama Tuhan. Jadi ya udahlah gue gak mau cerita sama Tuhan. Ini Tuhan yang gak tolong-tolong. Tapi balik lagi, kita belajar seperti Daud. Belajar jujur, menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Nah, tapi teman-teman kita akan lanjut ke poin yang kedua. Doanya Daud itu gak berhenti sampai di situ. Doanya gak berhenti sampai dia jujur semuanya ke Tuhan. Mana nih pertolongan Tuhan. Tapi justru ketika dia jujur. Dia mulai lihat di ayat yang kedua. Kita baca di Mazmur 13 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Yes. Doanya Daud gak sampai di mengeluh kepada Tuhan, tapi Daud menyampaikan bahwa apa? Tapi aku percaya pada kasih-Nya Tuhan yang tidak terbatas. Aku akan bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan aku. Aku akan bernyanyi buat Tuhan karena Tuhan baik bagiku. Jadi poin yang kedua apa? Daud mengajarkan kita untuk remember how much God loves us and helps us. Daud bilang setelah kita jujur sama Tuhan, kita juga belajar untuk mengingat kembali apa yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seberapa Tuhan sayang sama kita, seberapa Tuhan sudah menolong kita. Di Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 dibilang teman-teman, apakah ada di sini? Tidak. I have loved you just as the Father has loved me. Ini kata Tuhan. Jadi bukan gue yang bilang Tuhan sayang sama lu, tapi Tuhan bilang sendiri bahwa I have loved you just as the Father has loved me, kata Tuhan Yesus. Remain in my love. Dan remain in my love ini artinya apa? Do not doubt my love for you. If you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Kata Tuhan,
gue sayang sama lo seperti Bapa sudah mengasihi gue. Dan berdiamlah dalam kasihku, tinggallah dalam kasihku. Artinya apa? Jangan meragukan kasihku kepadamu. Itu gak perlu diragukan kata Tuhan. Karena itu adalah suatu kepastian bahwa aku mengasihimu. Nah, ketika kita sudah bisa fokus mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, seberapa besar Tuhan mengasihi dan baik sama kita teman-teman, kita akan bisa mengalami namanya pengharapan. Kita akan bisa punya namanya hope. Nah, apa sih hope itu gitu ya? Hope itu kalau dalam perjanjian baru itu digunakan kata aslinya adalah elpis dalam bahasa Yunani teman-teman. Elpis ini artinya apa? Artinya confident expectation of good. Especially concerning God's promises. Pengharapan ini artinya kepercayaan atau kepercayaan akan sesuatu yang baik yang itu berhubungan dengan janji Tuhan. Nah, kita mau baca juga ayatnya di Ibrani 10 ayat 35 sampai 38. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Very clear? Ini udah jelas banget ya teman-teman. Kenapa hari ini gue sengaja baca banyak ayat? Ya dari tadi aja kita udah baca berapa banyak ayat nih. Banyak gitu ya, kenapa? Karena gue mau bilang kalau Tuhan itu nulis segitu banyak hal yang bisa lo pegang dalam waktu kesesakan lo. Tuhan itu punya begitu banyak janji, begitu banyak bukti kasih. Bahwa Tuhan bilang iya gue tahu hidup lo gak akan mudah. Tapi di Bible itu Tuhan menuliskan begitu banyak hal supaya kita tuh punya pegangan ketika kita lagi lemah. Dalam Ibrani 10 ini tertulis gitu ya teman-teman. Kata Tuhan jangan putus asa, jangan menyerah. Karena kalau kalian tetap percaya maka ada upah yang besar untuk itu. Tuhan tahu hidup kita gak akan mudah dan itu susah, tapi katanya jangan menyerah. Karena ada upah yang besar dari setiap masalahmu. Masalahmu itu bukan diciptakan untuk berlangsung begitu saja seumur hidup kamu, tidak. Masalah kamu itu ada ujungnya. Dan setiap masalah itu pasti ada upah yang besar yang udah Tuhan sediakan. Kuncinya apa? Kalian perlu bersabar. Kalian perlu bersabar. Supaya dapat melakukan kehendak Allah dan menerima apa yang dijanjikannya. Kalau kita nggak resilient, kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak mau diproses sama Tuhan, kita nggak bisa menerima apa yang sudah dijanjikannya. Kita nggak bisa melakukan kehendak Allah karena kita selalu mikir dengan kehendak kita. Dan di bagian terakhir dibilang, kalau ada di antara mereka yang mundur, maka aku tidak akan senang kepadanya. Tuhan sih juga very clear buat kita. Tuhan maunya kita seperti apa. Nah sekarang, oke, gue tahu Ci. Tapi pengharapan itu, hope itu lahirnya dari mana? Gimana gue bisa punya hope kalau sekarang gue lagi hopeless. Ya kan? Kita baca lagi ayatnya, ada Alkitab lengkap teman-teman. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5 kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Amin. Again Alkitab juga sangat jelas. Ternyata kalau kita mau melatih otot resiliensi kita sudah ada di track yang benar. Karena apa tadi gue tanya semuanya punya masalah, punya. Tepat sekali itu yang kita butuhkan untuk melatih endurance dan resiliensi kita teman-teman. Jadi
hari ini kita mendengar ini, kita semua ada di posisi yang tepat. Karena kita semua manusia yang punya masalah dalam kehidupannya. Di Alkitab bilang, gimana supaya kita bisa punya hope? Gimana supaya kita bisa punya endurance? Caranya adalah problems and trials. Itu modal utama kita. Karena kalau kita gak punya masalah, gak punya pencobaan, kita perlu berharap atas apa gitu loh teman-teman. Karena ada problems and trials, itu akan mendevelop endurance kita, ketahanan uji kita, ketekunan kita. Dan ketekunan itu akan mendevelop strength of character, karakter kita. Dan karakter itu akan memperkuat confident hope of salvation. Keyakinan kita akan pengharapan keselamatan yang udah Tuhan berikan bagi kita. Gue bersyukur Tuhan dalam setiap firman-Nya itu sangat relevan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak ngomongin sesuatu yang ngawang, yang kayaknya nggak nginjek tanah gitu. Tapi semua hal yang Tuhan bicarakan dari tadi itu semua betul-betul kondisi yang Tuhan tahu kita alami. Penderitaan teman-teman, suffering, problems itu reveals what we really believe. Penderitaan itu membukakan, menyingkapkan apa yang sesungguhnya kita percayai. Jadi kalau kamu dalam penderitaan, itu saat yang baik untuk kamu berefleksi. Selama ini gue bilang gue ke gereja, gue anak Tuhan. Tapi apakah gue sudah sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Tuhan atas hidup gue? Kamu bisa lihat itu dalam penderitaanmu. Karena dalam penderitaanmu apa respon hatimu? Apa yang menjadi perspektifmu? Kamu memilih untuk melakukan caramu sendiri atau kamu memilih untuk percaya sama Tuhan? Dan seperti yang tadi udah gue singgung teman-teman, hope, pengharapan atau resiliensi itu adalah otot. Ya kalau dalam tubuh kita itu adalah otot yang perlu dilatih. Bisa nggak tubuh kita berotot tanpa kita nge-gym? Tanpa kita olahraga? Tidak bisa, jangan mimpi. Otot itu harus dilatih. Jadi kalau kita mau punya pengharapan, kita mau punya ketahanan uji, kita mau jadi orang yang resilience, kita harus dilatih ototnya dalam tantangan-tantangan ini. Untuk menutup sharing gue hari ini, gue akan share gitu ya. Salah satu kisah titik terendah gue yang tadi gue cerita gitu ya. Sampai gue bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan jangan mempermalukan Tuhan dong. Gue kan anak Tuhan, Tuhan harus tolong gue. Gue sampai bisa ngatur Tuhan kayak gitu. Itu titiknya adalah ketika gue baru keluar dari pekerjaan yang sebelumnya gue pikir mungkin ini nih hasil akhirnya gitu kan ya. Dan di pekerjaan itu pun gue mengalami banyak banget proses yang sulit karena pekerjaan itu kayak gue kerja dari Senin sampai Sabtu, sometimes Minggu juga kerja. Masuk jam 9, pulang jam 8, jam 9 malam, capek banget. Terus kemudian reward yang didapatkan tidak sebanding. Terus juga di sana gue diremehkan, dihina orang, dianggap tidak bisa, dianggap gak mampu. Tapi dari proses yang susah itu kemudian gue memutuskan untuk oke, kayaknya gue harus mencari yang lain. Dan selama masa penantian gue mencari yang lain itu pun gue kan berdoa ya Tuhan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup gue. Nah dalam masa-masa berdoa dan menantikan itu juga merupakan titik yang sulit dalam hidup gue. Karena kalian seneng gak sih guys nanya ke orang tapi orangnya gak jawab-jawab. Kayaknya gemes banget gitu kan ya. Tuhan ini gue pengen gerak nih tapi apa? Gue harus gerak kemana? Takut, ada rasa takut kamu salah ngambil keputusan. Ada rasa bingung, ada rasa gue harus ngapain lagi gitu kan. Ada rasa khawatir sama masa depan kamu dan di titik ketika aku khawatir sama masa depanku, di situ aku bilang gitu, Tuhan, aku kan anak Tuhan. Tuhan harus tolong dong, Tuhan harus ngomong dong, jangan sampai aku bikin malu Tuhan. Padahal teman-teman, di Alkitab kita suka baca di perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan bilang apa? Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak akan mempermalukan namanya. Tuhan itu punya kuasa untuk membela sendiri namanya. Kita gak perlu pusing-pusing, ini gimana Tuhan kalau gue gagal kayak gini Tuhan malu loh gitu.
Kita gak perlu pusing-pusing kayak gitu karena Tuhan sendiri tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan sendiri tahu apa yang harus dia lakukan untuk membela namanya. Dan Tuhan juga bilang dia tidak akan mempermalukan orang percaya. Dia di pihak kita tuh dia gak akan membiarkan lawan kita tertawa sama kita teman-teman. Tapi dalam ya itu tadi, dalam titik sulit dalam hidupku, aku lagi halu nih ya pandangannya. Meragukan Tuhan, meragukan bahwa Tuhan sanggup membela namanya, meragukan bahwa Tuhan sanggup membela aku. Tapi dari perjalanan itu, dari perjalanan pekerjaanku yang berat itu, dari perjalanan aku menantikan jawaban Tuhan, bahkan sampai sekarang aku menantikan jawaban Tuhan, aku belajar soal resiliency. Aku belajar to be resilient, itu artinya apa? Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidupku, aku percaya tidak ada proses yang sia-sia. Kenapa? Karena hidup kamu ini hidup yang terlalu berharga loh buat Tuhan. Kenapa berharga? Balik lagi, 2 minggu lalu kita ngerayain apa? Paskah. Kalau hidup kamu gak berharga, ngapain Tuhan repot-repot mati di atas kayu salib dan tebus kamu? Kalau hidup kamu gak berharga. Terlalu mahal harga yang dibayarkan untuk suatu hidup yang percuma dan sia-sia. Tapi karena Tuhan tahu hidupmu berharga, Tuhan rela nih bayar harga mahalnya. Dan Tuhan mau bilang sekarang hidupmu jadi milikku. Ya kan? Hidup kita milik Tuhan. Nah Tuhan gak mau menyia-nyiakan hidup yang udah Tuhan beli itu. Tuhan mau hidup kita pasti maksimal. Tuhan pasti mau hidup kita berdampak. Dan untuk itu aku percaya tidak pernah ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu sia-sia. Karena itu artinya Tuhan juga rugi. Buang-buang waktu hidup kamu. Tapi Tuhan gak mau itu. Dalam setiap proses yang kamu lewati sekarang, walaupun kamu gak ngerti ini gunanya apa, ini hubungannya apa sama masa depanku, ini maksudnya apa, tapi tidak ada yang sia-sia teman-teman. Dalam setiap proses pasti Tuhan mau kamu belajar sesuatu. Kalau prosesnya Tuhan izinkan belum kelar-kelar dalam hidupmu, artinya yang kamu pelajari belum selesai. Yang kamu pelajari belum tuntas untuk kamu menang dari ujian ini. Ada satu quotes yang menguatkan juga. When you have Jesus Christ, it's never been a hopeless end. It's always been an endless hope. Kata Pastor Lia tadi. Ketika kamu punya Tuhan Yesus dalam hidupmu, tidak pernah ada yang namanya akhir tanpa pengharapan, akhir yang sia-sia. Tidak pernah. Tapi dalam hidupmu ketika kamu memegang Tuhan, justru yang akan kamu lihat adalah selalu pengharapan yang tidak ada habisnya. Sama, masalahmu juga tidak habis-habis. Masalahmu ya maksudnya walaupun sepanjang hidup ini kamu ada masalah, masalah satu selesai, ada masalah lain, ada masalah lain. Tapi kamu juga akan punya pengharapan yang tidak pernah habis-habis. Ada satu quotes juga dari Charles Spurgeon. Dia bilang kayak gini, anxiety doesn't empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength. Ini adalah pesan dari seseorang yang udah mengalami anxiety dalam hidupnya ya teman-teman. Ketakutan itu tidak mengosongkan penderitaanmu besok. Ketakutan itu tidak akan mengurangi penderitaanmu besok. Tapi justru ketakutan itu hanya akan menguras tenaga kamu hari ini. Jadi daripada kita menggunakan energi kita yang berharga ini buat takut, buat khawatir, buat mikirin hal-hal yang tadi ya bentuknya adalah react. Keluar dari ketakutan kita, lebih baik kita pakai tenaga kita untuk memikirkan hal-hal yang bisa kita gunakan, berguna untuk menolong pergumulan kita. Contoh, kalau kalian ujian, daripada kalian pakai otak kalian untuk mikirin besok gue bisa gak ya, kalau gak bisa gue nyonteknya gimana nih ya triknya. Duh kalau gak bisa gue bisik-bisik ke siapa ya, kalau gak bisa gak lulus nanti gue gimana ya, gue gak lulus nih nanti gue gimana, kapan menikahnya ya, kapan kerjanya ya. Gak usah mikir kejauhan. Lebih baik kamu pakai pikiran kamu untuk mikir, gimana ya cara hafalin ini? Gimana ya cara memahami konsep ini supaya besok gue bisa jawab? Dan bottom line kita hari ini teman-teman, Jesus is the source of hope in the midst
of difficulties. Balik lagi ya ke tema kita essentials, resiliency. Gimana caranya supaya kita bisa resilience? Kita harus punya hope dalam hidup kita. Gimana caranya kita bisa punya pengharapan dalam hidup kita tadi? Dua hal yang Daud lakukan. Jujur sama Tuhan. Yang kedua, remember, merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seberapa Tuhan mengasihi kita dan siapa Tuhan itu. Dengan kita mengingat-ingat janji-janji Tuhan, kita mengingat identitas Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan, itu akan memberikan hope buat kita. Dan kita akan bisa resilience ketika kita punya pengharapan di dalam Kristus. Karena tadi hope itu artinya apa? Confident expectation of good concerning God's promises. Siapa yang diberkati dari firman Tuhan hari ini teman-teman? Semoga ini bisa menguatkan kita semua, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus dan kita akan berdiskusi dalam small group kita. Di small group aku berharap kita bisa sama-sama share gitu ya. Apa sih yang sedang menjadi struggle kita? Apa sih yang membuat kamu kehilangan hope kamu? Dan kalau ada teman-teman yang sekarang lagi merasa gue lagi resilience banget nih dalam proses hidup gue. Good to know that dan share itu ke teman-teman kalian yang lain supaya teman-teman kalian lain juga bisa semangat, bisa terinspirasi sama resiliensi kalian. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Engkau Allah yang setia, yang selalu menyatakan kepada setiap kami kesetiaan-Mu. Bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami, Engkau gak pernah melepaskan tangan kami Tuhan Yesus. Hari ini kalau Engkau mengingatkan kami to be resilience dalam setiap proses hidup kami. To have hope dalam setiap proses hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu tidak pernah terjadi kebetulan. Itu tidak pernah terjadi untuk sia-sia Tuhan. Tapi semuanya itu punya rencana Tuhan dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa berikan kami pengharapan yang baru. Ajar kami untuk punya resiliensi. Ajar kami untuk punya respon hati yang benar. Sehingga di tengah-tengah setiap tantangan kami bisa punya hope di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat setiap kami, yang memberikan ketahanan bagi setiap kami. Kami gak mau tergoncang sama apa yang ada di dunia ini, tapi kami mau tetap teguh dalam foundation kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau yang akan terus berkata-kata untuk setiap anak-anak-Mu. Roh-Mu yang akan terus bekerja, menyatakan setiap kebenaran dan janji-janji Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami ingin masuk ke dalam perjamuan kudus.